Apakah seorang pria usia di atas 60 tahun masih bisa kuat hingga 3 ronde tanpa obat kuat? Apakah mungkin kembali bergairah seperti usia 40 hanya dengan cara alami? Jawabannya adalah bisa. Bahkan lebih dari itu jika Anda tahu kuncinya. Saya sering mendengar keluhan serupa dari pasien-pasien lansia saya. Mereka bilang, "Dulu saya seperti singa, tapi sekarang seperti kucing yang lemas." Banyak pria merasa malu, menutupi kelemahan mereka dari istri tercinta, dan perlahan keintiman pun hilang. Padahal bukan hanya fisik yang menderita, tetapi juga hati dan keharmonisan rumah tangga. Sebuah survei nasional pada bulan Januari tahun 2024 menunjukkan bahwa lebih dari 60% pria usia di atas 60 tahun mengalami penurunan performa dalam hubungan suami istri. Yang lebih mengkhawatirkan, 8 dari 10 pria tidak mencari solusi, melainkan memilih diam dan menyerah. Mereka pikir itu wajar karena usia, padahal bukan usia yang salah, tapi gaya hidup yang keliru. Hari ini, saya Dr. Lydia, seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 25 tahun, akan membagikan 7 rahasia sederhana namun terbukti secara ilmiah. Rahasia ini telah membantu banyak pria untuk kembali percaya diri, membahagiakan pasangan, dan menikmati hidup yang lebih bergairah, tanpa satu butir pun obat kuat. Dalam video ini, saya juga akan membagikan kisah nyata Pak Rahmat, seorang pria berusia 63 tahun, yang berhasil berubah total hanya dalam waktu 4 minggu. Jangan lewatkan bagian akhirnya, karena saya akan membocorkan ramuan malam hari yang membuat banyak pasien saya tersenyum lebar keesokan harinya. Sebelum kita mulai, tolong tuliskan di kolom komentar. Anda sedang menonton video ini dari kota atau daerah mana? Ketik angka 1 jika Anda pernah mengalami masalah seperti Pak Rahmat. Jangan lupa untuk berlangganan channel Vitalitas Abadi agar tidak ketinggalan video-video yang bisa mengubah hidup Anda. Saya masih ingat dengan jelas pertemuan pertama saya dengan Pak Rahmat. Saat itu hari Selasa, tanggal 12 bulan Maret, sekitar pukul 9:15 pagi hari. Beliau datang ke ruang praktik saya dengan wajah yang lelah, pandangan kosong, dan langkah kaki yang berat. Pak Rahmat adalah pria berusia 63 tahun, pensiunan guru, dengan kehidupan rumah tangga yang tampak harmonis dari luar. Namun begitu duduk, beliau langsung berkata dengan suara pelan, "Dok, saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa bukan laki-laki lagi." Saya menatap beliau dengan tenang. Setelah hening sejenak, Pak Rahmat mulai bercerita. Sudah lebih dari 2 bulan, ia selalu menghindari tidur di waktu yang sama dengan istrinya. Kadang pura-pura tertidur di ruang tamu. Kadang sengaja menyibukkan diri dengan televisi sampai larut malam. "Saya takut, Dok," katanya, "takut mengecewakan istri, takut dianggap sudah tidak mampu lagi." Yang lebih menyakitkan, menurutnya, bukan sekadar tubuh yang melemah, tetapi tatapan sang istri yang mulai berubah. Dingin, tidak sehangat dulu. Mereka masih tinggal serumah, tapi hatinya terasa berjauhan. Sebagai seorang dokter yang telah menangani ribuan pasien lansia, saya tahu bahwa ini bukan kasus pertama. Banyak pria seusia Pak Rahmat merasa kehilangan jati diri saat gairah mulai memudar. Bukan hanya karena faktor fisik, tetapi juga karena rasa malu, rasa bersalah, dan diam-diam merasa tidak berguna. Saya tidak menyalahkan beliau. Masyarakat kita seringkali membuat pria harus selalu tampak kuat. Tapi siapa yang memikirkan kesehatan mental mereka, kepercayaan diri mereka? Hari itu saya tidak memberi resep. Saya hanya memberikan satu kalimat. Pak Rahmat, tubuh boleh menua, tapi semangat dan kedekatan dengan istri bisa kita bangun kembali. Dan saya akan membantu Bapak melakukannya tanpa obat kuat. Banyak pria yang datang ke saya dengan keluhan yang hampir sama.
Mereka merasa tubuhnya baik-baik saja, tetapi saat menyangkut hubungan suami istri, semuanya berubah. Tidak lagi sekuat dulu, tidak lagi setangguh saat muda. Padahal mereka tidak sedang sakit berat. Lalu, apa penyebabnya? Pertama, mari kita pahami bahwa tubuh pria mengalami perubahan hormonal secara alami seiring bertambahnya usia. Setelah usia 50, kadar hormon testosteron mulai menurun secara perlahan. Dan saat memasuki usia 60 tahun ke atas, penurunan itu bisa berdampak langsung pada gairah, kekuatan otot, dan stamina seksual. Namun bukan itu saja, ada faktor lain yang diam-diam memperburuk keadaan. Gaya hidup. Banyak pria lansia yang kurang bergerak, duduk terlalu lama, tidur larut malam, dan mengonsumsi makanan tinggi lemak jenuh. Kebiasaan-kebiasaan ini membuat aliran darah ke organ vital menjadi tidak optimal. Padahal, untuk mencapai ereksi yang kuat dan tahan lama, dibutuhkan sirkulasi darah yang lancar dan sehat. Belum lagi faktor psikologis. Banyak pria yang merasa malu, tidak percaya diri, atau bahkan stres karena tekanan hidup di masa pensiun. Pikiran-pikiran negatif ini ikut melemahkan tubuh, karena otak dan organ intim saling terhubung erat melalui sistem saraf. Jadi, saat seorang pria merasa loyo di usia 60 tahun ke atas, jangan langsung menyalahkan usia. Seringkali, itu adalah hasil akumulasi dari kebiasaan buruk, pikiran negatif, dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan diri sendiri. Kabar baiknya, semua itu bisa diperbaiki tanpa harus mengandalkan obat kuat. Dalam pengalaman saya menangani ribuan pria lansia dari berbagai latar belakang, satu kesamaan yang sering saya temui adalah minimnya aktivitas fisik. Banyak yang merasa bahwa setelah pensiun, tubuh hanya perlu istirahat. Padahal justru sebaliknya, tanpa gerakan, tubuh kehilangan energi. Otot melemah dan sirkulasi darah pun terganggu. Akibatnya, performa di ranjang menurun drastis. Solusi pertama dan paling mudah adalah berjalan kaki secara rutin. Kedengarannya sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, minimal 5 kali seminggu. Terbukti secara ilmiah mampu melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area organ vital. Saat darah mengalir dengan baik ke penis, maka ereksi bisa terjadi dengan lebih optimal, tanpa bantuan obat. Waktu terbaik untuk berjalan kaki adalah pagi hari setelah subuh atau sore menjelang maghrib. Tidak perlu cepat. Cukup dengan langkah santai sambil menikmati udara segar. Banyak pasien saya memulai dengan berjalan 10 menit, lalu meningkat menjadi 30 menit dalam 2 minggu. Solusi kedua adalah latihan otot dasar panggul, atau dikenal dengan nama latihan Kegel untuk pria. Latihan ini ditujukan untuk memperkuat otot-otot yang berada di antara anus dan alat kelamin, yang sangat berperan dalam proses ereksi dan kontrol ejakulasi. Caranya pun mudah. Saat Anda buang air kecil, coba tahan alirannya selama 2-3 detik. Rasakan otot yang menegang di bawah sana. Itulah otot yang harus dilatih. Latihan bisa dilakukan 3 kali sehari. Setiap kali latihan, lakukan 10-15 kontraksi otot selama 5 detik, lalu istirahat 5 detik. Anda bisa melakukannya sambil duduk, menonton televisi, atau bahkan saat berbaring. Tidak terlihat dari luar, tetapi manfaatnya terasa dari dalam. Solusi ketiga adalah latihan pernapasan dalam dan yoga ringan. Banyak pria lansia mengalami kelelahan bukan karena lemah otot, melainkan karena pernapasan yang pendek dan tidak efisien. Latihan pernapasan membantu oksigen masuk lebih banyak, meningkatkan energi, dan menenangkan pikiran. Jika ditambah dengan gerakan yoga ringan, seperti posisi jembatan atau posisi kobra, tubuh menjadi lebih fleksibel dan sistem saraf menjadi lebih rileks. Saya selalu menganjurkan pasien untuk mulai dengan satu sesi 15 menit setiap pagi sebelum mandi atau sarapan. Pernapasan dalam dilakukan dengan cara menarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik,
menahan selama 4 detik, lalu menghembuskan pelan lewat mulut selama 4 detik. Dengan 3 kebiasaan fisik sederhana ini, berjalan kaki, latihan Kegel, dan pernapasan dalam, tubuh akan kembali aktif. Otot inti akan menguat, dan kepercayaan diri Anda sebagai pria akan bangkit. Semua tanpa obat. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan, konsistensi, dan keyakinan bahwa Anda layak untuk kembali menikmati kehidupan dengan penuh gairah, meski usia telah melewati 60. Banyak pria usia di atas 60 yang rajin minum obat, tetapi lupa bahwa makanan sehari-hari justru lebih menentukan arah kesehatan mereka. Saya selalu katakan, apa yang Anda masukkan ke mulut akan menentukan apa yang terjadi di ranjang. Makanan bukan hanya soal rasa kenyang, tetapi juga tentang aliran darah, hormon, dan kekuatan. Mari kita mulai dengan minuman malam sederhana, namun luar biasa khasiatnya. Saya menyarankan pasien saya untuk mengonsumsi ramuan jahe, madu, dan telur ayam kampung sebelum tidur. Campurkan setengah sendok teh jahe parut, 1 kuning telur ayam kampung, dan 1 sendok makan madu asli. Aduk rata, lalu minum 1 jam sebelum tidur. Kombinasi ini membantu menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, dan memberi energi alami. Lanjut ke makanan. Ada 5 bahan alami yang seharusnya menjadi teman dekat pria usia lanjut. Pertama, bawang putih. Bawang putih mentah mengandung alisin, senyawa yang membantu melebarkan pembuluh darah dan menurunkan tekanan darah. Aliran darah ke alat vital pun menjadi lebih lancar. Bisa dikonsumsi mentah, dicincang halus, dan ditaburkan ke sayur rebus. Kedua, ginseng. Tanaman akar ini telah lama digunakan sebagai tonik untuk energi dan vitalitas. Ginseng Korea merah, jika dikonsumsi dalam dosis kecil dan teratur, membantu meningkatkan kadar testosteron serta memperbaiki suasana hati. Hindari konsumsi berlebihan, cukup 2 hingga 3 kali seminggu. Ketiga, kurma. Buah manis ini kaya akan karbohidrat kompleks dan mineral penting seperti magnesium dan kalium. Kurma memberi tenaga tanpa membuat gula darah melonjak tajam. 3 hingga 5 butir sehari sudah cukup untuk mendukung stamina. Keempat, semangka. Semangka mengandung citrulline, senyawa yang membantu pelebaran pembuluh darah, mirip efek obat kuat, tetapi alami. Minumlah jus semangka tanpa gula tambahan, 2 gelas sehari di pagi dan sore hari. Kelima, bayam. Bayam kaya akan zat besi dan seng. 2 nutrisi ini mendukung produksi sperma sehat dan menjaga hormon pria tetap stabil. Bayam bisa direbus ringan atau dijadikan smoothie dengan apel dan sedikit jahe. Perlu diingat, tidak ada makanan ajaib yang langsung memberi efek semalam. Namun, bila dikonsumsi secara rutin selama 2 hingga 4 minggu, hasilnya sangat nyata. Banyak pasien saya merasakan perubahan nyata mulai minggu kedua. Mereka tidur lebih nyenyak, bangun dengan lebih segar, dan hubungan dengan pasangan pun kembali hangat. Dengan memilih nutrisi yang tepat, pria usia 60 tahun ke atas bisa membangun kembali fondasi vitalitas mereka. Dari dalam, tanpa efek samping, dan dengan cara yang menyenangkan. Selama saya mendampingi para pasien usia lanjut dari berbagai daerah dan latar belakang, satu hal yang semakin saya yakini, kesehatan pria bukan hanya soal tubuh, tetapi juga tentang pikiran dan hati. Banyak pria usia di atas 60 tahun merasa kesepian dalam diam. Anak-anak sudah besar, rumah terasa sunyi, dan pasangan hidup pun sering sibuk dengan rutinitas harian. Dalam kondisi seperti itu, muncul rasa tidak berguna, malu, bahkan takut dianggap sudah tidak mampu. Padahal, pikiran seperti inilah yang secara perlahan-lahan melemahkan gairah dan semangat hidup. Bukan karena tubuh tidak bisa, tapi karena hati sudah lebih dulu menyerah. Inilah mengapa mengelola pikiran dan emosi sangat penting dalam menjaga vitalitas.
Langkah pertama yang saya sarankan adalah meluangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan pasangan setiap hari. Tidak perlu lama, cukup 15 menit sebelum tidur. Bisa sambil minum teh hangat atau duduk berdua tanpa gangguan. Bahas hal-hal sederhana, hal yang disyukuri hari ini, perasaan terhadap satu sama lain, atau kenangan indah masa lalu. Banyak pasangan yang setelah 30 atau 40 tahun menikah justru berhenti saling mengenal. Padahal, keintiman emosional adalah fondasi dari keintiman fisik. Jika hati tidak terhubung, tubuh pun enggan mendekat. Langkah kedua adalah menjadwalkan waktu tenang untuk diri sendiri. Saya menyebutnya waktu suci harian. 5 hingga 10 menit di pagi hari atau malam sebelum tidur. Gunakan waktu ini untuk duduk tenang, menarik napas dalam-dalam, atau berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Kegiatan ini sangat kuat pengaruhnya. Saat kita tenang, hormon stres seperti kortisol menurun. Sementara hormon kebahagiaan seperti oksitosin dan serotonin meningkat. Ini berdampak langsung pada keseimbangan hormon pria dan kualitas tidur. Beberapa pasien saya bahkan merasa hubungan suami istri mereka membaik hanya karena mereka rutin melakukan doa bersama sebelum tidur. Bukan soal ritual besar, tapi karena ada perasaan terhubung kembali sebagai pasangan yang saling menghargai dan mendukung. Yang terakhir, saya ingin mengingatkan satu hal. Anda tetap berharga meski usia bertambah. Jangan biarkan tekanan sosial membuat Anda merasa gagal hanya karena tubuh tidak sekuat dulu. Laki-laki sejati bukan dinilai dari kekuatan fisik semata, tetapi dari kemauan untuk terus merawat cinta, menjaga komunikasi, dan hadir sepenuh hati untuk orang tercinta. Jadi, mulai malam ini, cobalah berbicara dari hati dengan pasangan Anda. Dan besok pagi, duduklah 5 menit dalam keheningan. Rasakan napas Anda. Rasakan syukur yang masih bisa Anda hidupkan. Dari situlah vitalitas sejati akan kembali tumbuh. Sebelum Anda mencoba ramuan atau makanan apapun yang telah saya jelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan, terutama bagi Anda yang sedang menjalani pengobatan rutin atau memiliki kondisi medis tertentu. Jika Anda menderita darah tinggi, sebaiknya berhati-hati dalam mengonsumsi ginseng. Meskipun ginseng bisa membantu meningkatkan energi, pada beberapa orang, terutama yang sensitif, ginseng dapat memicu lonjakan tekanan darah. Konsumsi 2 kali seminggu sudah cukup dan jangan melebihi dosis. Bagi penderita diabetes, konsumsi kurma dan madu juga harus diperhatikan. Meskipun keduanya alami, tetap mengandung gula sederhana yang bisa memengaruhi kadar gula darah. Konsumsilah dalam porsi kecil, misalnya 1 sendok teh madu atau 3 butir kurma per hari. Dan terakhir, jika Anda sedang minum obat jantung, pengencer darah, atau obat dari dokter spesialis, selalu konsultasikan terlebih dahulu sebelum menambahkan suplemen herbal apapun. Tidak semua bahan alami cocok untuk setiap kondisi tubuh. Ingat, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Jangan buru-buru mengejar hasil cepat, tapi utamakan langkah yang aman dan berkelanjutan. Karena tubuh Anda layak dirawat dengan penuh kehati-hatian dan cinta. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi ribuan pasien lansia selama lebih dari 25 tahun, saya belajar satu hal yang paling penting. Usia boleh bertambah, tapi kualitas hidup adalah pilihan. Banyak pria yang merasa sudah terlambat untuk berubah. Tapi kenyataannya, tubuh manusia luar biasa. Ia bisa pulih, bisa bangkit, jika diberi kesempatan dan perhatian yang tepat. Pak Rahmat hanyalah satu dari banyak pria yang membuktikan bahwa keintiman, semangat, dan kebahagiaan dalam rumah tangga tetap bisa terjaga, bahkan setelah usia 60 tahun. Kuncinya bukan obat kuat, tapi komitmen untuk merawat tubuh, pikiran, dan hubungan dengan pasangan. Jika Anda menonton video ini sampai akhir,
Itu artinya Anda sudah melangkah satu langkah. Lebih impi kabaken ganti terdekat untuk memperbaiki hidup Anda. Jangan biarkan semangat ini padam. Mulailah dari hal kecil. Jalan kaki setiap pagi, minum ramuan sehat, bicara dari hati dengan pasangan Anda malam ini. Tulis di komentar, Anda sedang menonton dari kota mana? Dan apakah Anda siap untuk berubah demi hidup yang lebih sehat dan bermakna? Jangan lupa berlangganan channel Vitalitas Abadi agar kita bisa terus belajar bersama. Saya Dr. Lydia, dan saya percaya hidup yang penuh cinta dan vitalitas masih menanti Anda. Tak peduli berapapun usia Anda hari ini.